Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan tayyiban, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang benar-benar senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan dan sering kita lalai untuk mensyukurinya. Kenikmatan yang di pagi ini Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah bangun kita dalam keadaan iman dan Islam menjadi sebuah kenikmatan yang paling agung. Kita masih bisa melaksanakan banyak ibadah yang sunnah maupun yang wajib, dan kita melanjutkan alhamdulillah untuk melanjutkan sebuah kajian rutin bersama guru kita Ustaz Hasan Bisri. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini di Sabtu masih di bulan Sya'ban, dan kita menghitung hari ya, tinggal 2 pekan lagi, sekitar 2 pekan lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan tentu saja diri dengan banyak amal soleh untuk persiapan kita memasuki bulan yang di sana ada ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di pagi ini insya Allah kita kembali melanjutkan sebuah kajian bersama Ustaz Hasan Bisri hafizahullah Ta'ala, sebuah tema ruqyah yang itu juga bagian dari sunnah Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Ruqyah syariah, ruqyah yang menjadi satu bacaan dari Al-Quran dan juga hadis Nabi, dan doa-doa yang kita panjatkan tentu kita hanya bersandar kepada Allah Azza wa Jalla yang menjadi penyembuh untuk kita semua, baik untuk penyakit hati maupun penyakit fisik. Dan kita doakan mudah-mudahan para guru kita yang senantiasa mendampingi kita, wabil khusus di pagi ini Ustaz Hasan Bisri, Allah limpahkan kesehatan, keberkahan hidupnya, dan juga keistiqomahan dalam dakwahnya. Terutama untuk dakwah ruqyah ini memang luar biasa ya, belum masih sedikit Ustaz yang memang istiqamah dalam menyebarkan satu dakwah ruqyah syariah ini. Dan alhamdulillah kita termasuk bagian yang ikut mempelajari bagaimana ruqyah syariah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita masih melanjutkan sebuah tema penting tentang bagaimana agar anak kita selamat dari godaan atau gangguan syaitan. Dan bagian terakhir ini Allah kita akan bahas bagaimana atau tutorial meruqyah anak-anak kita. Karena selama 3 episode sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana setan sungguh tidak akan melepaskan anak Adam, termasuk anak-anak kita yang masih kecil pun akan tidak lepas dari godaan dari setan. Cara meruqyah anak-anak kita mana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, alhamdulillah. Saya Hasan Bisri, Alhamdulillah kaifahalukum? khair. Alhamdulillah Ya. khairin. Baik, kita insya Allah ya akan melanjutkan sebuah tentang menjaga anak dari memang mereka yang belum punya kemampuan untuk menjaga dirinya dengan doa. Tentu kita lah sebagai orang tua yang punya kewajiban membentengi mereka dengan doa. Pasti ya oleh guru kita Ustaz Hasan di sini. Fadhal masyhur. Baik, syukran jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga majelis keluarga
Indonesia senantiasa dirahmati Allah dan dilindungi oleh Allah. Dan semoga Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Amin. rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dan tak lupa marilah kita haturkan salat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di majelis ini kita berharap semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan semoga keberadaan kita di majelis ini mendatangkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Suara aman? Nur Khalis? Khalis? Alhamdulillah, Ustaz. Aman Ustaz. ya? Baik. Hadirin sekalian, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita memproteksi anak-anak kita. Karena termasuk tanggung jawab orang tua adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anak, baik dari gangguan setan jin maupun setan manusia. Dan itu sudah dicontohkan oleh para nabi, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tibalah pagi ini kita pada tema yaitu bagaimana kalau kita sebagai orang tua kemudian diuji oleh Allah dengan adanya anak kita yang kena gangguan. Walaupun kemarin sudah kita bahas bagaimana cara memprotek mereka. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita sebagai orang tua melalui anak-anak kita. Ada yang berupa sakit medis, ada juga yang berupa non medis atau sakit fisik dan non fisik. Kalau sakit fisik atau medis, insya Allah kita siap. Artinya kita sebagai orang tua ngertilah apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau anak kita kena gangguan yang sifatnya non medis atau non fisik, ini yang banyak orang tua tidak tahu, kebingungan apa yang harus dia lakukan. Memang cara yang praktis adalah ya kita cari peruqyah untuk meruqyah anak kita. Sebagaimana sebagian sahabat-sahabat Rasulullah juga begitu. Ketika anak-anak mereka kena gangguan, mereka bawa ke Rasulullah SAW. Dan itu riwayatnya banyak dalam hadis-hadis Rasulullah. Cuma untuk di saat kita ini atau di era kita ini, kita harus berhati-hati kalau menggunakan jasa peruqyah. Karena ruqyah itu ternyata banyak ragamnya. Ada yang betul-betul syar'i, ada yang tidak syar'i, betul-betul tidak syar'i, ada yang oplosan. Nah, yang oplosan ini yang kadang kita susah untuk membedakannya. Maka dari itu, bagi kaum muslimin, khususnya di Indonesia, kami dengan wadah Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia itu menyiapkan layanan ruqyah dengan aplikasi Go Ruqyah. Jadi aplikasi Go Ruqyah itu untuk memberikan layanan kepada kaum muslimin Indonesia barangkali membutuhkan jasa ruqyah yang sudah kita sertifikasi kesyariatannya atau sesuai dengan syariahnya,
itu bisa membuka link tersebut, ya. Bisa di-download di Play Store gratis. Ya. Kemudian Anda tinggal di daerah mana, di Jakarta Timur, atau di Depok, atau di Bekasi, ataupun bahkan di Papua. Ya. Nanti tinggal ketik, nanti di situ muncul ruqyah yang bisa kita hubungi nomornya atau kita datengin alamatnya. Itu sebagai bentuk khidmat kami, ya, untuk melindungi kaum muslimin dari praktek-praktek ruqyah yang menyimpang. Nah, hadirin sekalian, sebaiknya memang kalau ada anak yang terkena gangguan atau memerlukan ruqyah, itu yang melakukan atau yang meruqyah adalah orang tua. Orang tuanya sendiri, ayah atau ibunya. Karena itu tadi, itu bagian dari tanggung jawab kita. Kalau bisa kita handle sendiri, itu akan lebih baik. Tapi harus dibekali dengan ilmu yang memadai tentunya. Makanya termasuk pagi ini kita belajar supaya kita tahu dasar-dasar ruqyah syariah itu seperti apa dan bagaimana aplikasinya. Ini ilmu bagi kita. Dan tidak ada salahnya kalau kita sebagai orang tua dengan mempelajari ilmu tersebut lalu kita praktekkan. Itu akan lebih baik kita praktekkan. Dan tentu terkadang nanti di lapangan kita akan menjumpai hal-hal yang di luar teori, ya, atau yang eh, baru, ya. Itu bisa dikonsultasikan kepada ahlinya, bisa ditanyakan agar menjadi ilmu baru juga. Ya. Jadi jangan nunggu mahir dulu, istilahnya profesional dulu, lalu kita mencoba untuk meruqyah anak kita. Karena kapan itu terjadi? Ya. Jadi kita sambil belajar, terus kita praktekkan baik untuk diri kita maupun untuk keluarga kita. Nah, hadirin sekalian, keluarga Indonesia rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang dihasankan oleh Syekh Al-Arnaud rahimahullah, beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Thalatu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna." Ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi. Yang pertama, da'watul walid ala waladihi. Doa orang tua untuk anaknya, baik ayah maupun ibunya. Artinya kita punya kans, punya kesempatan untuk meraih doa mustajab sebagai orang tua dari anak kita. Posisi kita, posisi yang mulia di sisi Allah sebagai orang tua, maka kita gunakan kesempatan itu. Kemudian yang kedua, wa da'watul madlum, doa orang yang terdolimi. Dan yang ketiga, da'watul musafir. Dan masih banyak hadis-hadis sejenis terkait dengan keistimewaan doa orang tua untuk anaknya. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk bisa mengetahui atau mempelajari apa yang harus kita lakukan saat kita ingin meruqyah anak kita. Karena pada dasarnya tidak ada beda yang mencolok, yang signifikan, untuk meruqyah orang dewasa dengan anak itu, ya. Tapi ada bagian-bagian kecil yang mana itu merupakan dunia anak, ya, yang tentu berbeda dengan dunia orang dewasa. Begitu pula doa-doa ruqyahnya, ya, hampir sama antara orang dewasa dengan anak itu, ya. Tapi ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan di sini, ya. Yang pertama, bagaimana cara meruqyah anak itu, yaitu memperdengarkan ayat-ayat ruqyah.
Hadirin sekalian, menurut pengalaman kami, di antara perbedaan meruqyah orang dewasa dengan anak adalah sikapnya. Kalau orang dewasa, saat kita ruqyah, kita suruh duduk manis, khusyuk, mendengarkan, itu akan nurut, kecuali lagi reaksi frontal gitu ya. Tapi kalau anak-anak itu susah untuk melakukan hal itu. Ada yang nggak mau sama sekali, gitu ya. Nggak tahu, mungkin karena takut ruqyah itu kayak yang di TV ngamuk atau gimana. Akhirnya ketika orang tuanya membawa ke tempat ruqyah, dia nggak mau diruqyah. Ada juga yang mau, tapi baru dibacakan beberapa ayat surat Al-Fatihah atau yang lain, dia sudah kabur, gitu ya. Dia sudah nggak mau, sudah lari, gitu ya. Anak-anak ya, memang dunia mereka seperti itu, gitu ya. Jadi kalau memang kondisinya seperti itu, orang tua tidak usah memaksakan anak untuk duduk, apalagi dipegangin dengan banyak orang supaya nggak kabur, karena itu akan membuat dia trauma. Ya. Nggak apa-apa, saat dia kondisinya sedang tidur, kemudian kita perdengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan niat untuk meruqyah anak tersebut. Atau kalau memang dia anak kita sendiri, kita ajak masuk di ruangan atau di kamar, kita kunci kamar itu, lalu kita perdengarkan saja ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa ruqyah pada anak tersebut. Kalau memang kita belum bisa, nah ini memang ada beberapa kendala ya. Untuk orang tua yang meruqyah anak, kadang-kadang, maaf, orang tua itu sendiri belum bisa baca ayat-ayat Al-Quran atau tidak banyak hafalannya. Ya. Sebetulnya tidak harus menghafal ya, saat meruqyah itu ya. Tapi kalau bisa, lebih baik kita hafalkan. Gitu ya. Kenapa? Karena ada beberapa teman ketika meruqyah seseorang, karena dia nggak hafal, dia menggunakan buku atau bawa Al-Quran gitu, itu jadi peluang jin untuk siwor, untuk menjatuhkan mentalnya. Saya aja hafal, situ nggak hafal. Kadang-kadang ada yang begitu, tapi nggak semuanya sebenarnya, nggak semua seperti itu. Tapi ada celah bagi mereka untuk membuat kita down. Beda kalau kita sudah hafal. Kemudian kalau kita belum hafal, tentu kita harus megangin mushaf. Nah, kalau nanti pasiennya atau anaknya itu reaksi, itu repot. Beda kalau kita sudah hafal, mau dalam kondisi apapun ya tetap bunyi. Tapi kalau belum hafal, nanti ketika yang diruqyah reaksi, kita mandek juga hafalannya karena nggak bisa megangin Al-Quran itu sendiri atau mushaf itu sendiri. Jadi intinya cukup diperdengarkan sebetulnya. Kita perdengarkan aja. Kalau memang mereka bisa diam khusyuk, itu akan lebih baik. Tapi kalau enggak, yang penting kita perdengarkan. Sering. Memang beda keefektifannya. Lebih efektif kalau dia menyimak, itu lebih efektif daripada dia sambil aktivitas, sambil main, atau sambil jalan-jalan. Jadi dengan di ruangan tertutup, pertama kita bisa membuat dia maksimal untuk memperdengarkan ayat-ayat tersebut, untuk mendengarkan ayat-ayat tersebut. Kemudian yang kedua, dia nggak jauh-jauh akan pergi ke lain tempat atau lain ruangan, sehingga masih bisa dengarkan kalau masih ada di ruangan tersebut. Itu yang pertama. Dan memperdengarkan ayat-ayat atau surat ini merupakan upaya kita ya. Kalau memang di dalam diri anak kita ada gangguan non medis tadi, ya kita berharap yang di dalam itu tidak betah atau terusik dengan apa yang kita bacakan. Dulu ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau
memperdengarkan bacaan ayat Al-Quran pada orang yang kena gangguan. Dan setelah diperdengarkan ke telinganya, dan saat itu beliau memperdengarkan surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Dan alhamdulillah setelah diulang berkali-kali, orang itu pun siuman dari gangguannya atau sadar dari gangguannya. Artinya Allah memberikan kesembuhan. Dan ketika hal itu disampaikan ke Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, lau anna rajulan mukinan qara'a biha ala jabalin lazal. Kalau seseorang yakin dengan ayat-ayat tersebut, jangankan kepada orang, ke gunung pun bisa runtuh. Artinya ayat Al-Quran itu memang punya kekuatan yang luar biasa dari pemiliknya, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya teknik yang kedua, tadi memperdengarkan aja ya. Teknik yang kedua, kita bacakan ruqyah lalu kita tiupkan. Entah itu ke ubun-ubunnya, atau ke dadanya, atau ke bagian tubuh yang sakit. Ke bagian tubuh yang sakit, yang dirasa sakit oleh anak kita bacakan ayat-ayat ruqyah atau doa-doa ruqyah, kemudian setelah itu kita tiupkan. Bunda Aisyah radhiallahu anha, beliau menceritakan bahwa di antara teknik yang dilakukan Rasulullah untuk meruqyah adalah karena Rasulullah SAW idza marida ahadun min ahlihi nafatha alai bil muawwidzat. Kata Bunda Aisyah radhiallahu anha, apabila Rasulullah menjumpai keluarganya, yaitu anak atau istrinya yang sakit, beliau meruqyah dengan membaca al-muawwidzat, yaitu trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu ditiupkan ke bagian tubuh yang sakit, atau kalau memang nggak ada yang spesifik dari bagian tubuh yang sakit, ya kita bisa meniupkan ke dadanya atau ke ubun-ubunnya. Ini itu yang dipraktekkan oleh banyak ulama. Jadi di sini tidak hanya membacakan, tapi setelah membaca kemudian meniupkannya. Ada seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Yazid, radhiyallahu an, beliau mengalami sendiri bagaimana ketika diruqyah oleh Rasulullah SAW. Ishtakaitu ala ahdi Rasulullah SAW. Saya pernah sakit ketika di zaman Rasulullah masih hidup. Fahumiltu ila Rasulullah SAW. Lalu aku dibawa oleh ibuku ke Rasulullah SAW. Fara'aituhu yarkini bil Qur'an. Aku melihat Rasulullah meruqyahku dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Wa nafata alaiya bihi. Lalu ditiupkan ke tubuhku. Jadi ini testimoni langsung dari sahabat Rasulullah bagaimana Rasulullah meruqyah anak. Karena saat itu beliau masih anak-anak. Dengan meniupkannya ke bagian tubuhnya si Sa'ib bin Yazid ini. Kemudian teknik yang ketiga, yaitu dengan mengusapnya. Jadi mengusap di sini bisa dilakukan dengan cara setelah kita bacakan ayat-ayat ruqyah, lalu kita tiupkan ke anak kita, kemudian kita usap-usap bagian tubuh yang sakit, atau kalau memang tidak ada yang spesifik, ya kita pegang dadanya, lalu kita usap-usap sambil kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi boleh dengan dibacakan dulu, lalu ditiupkan, kemudian diusap-usap, atau kita membaca sambil mengusapnya. Sambil mengusap dari bagian tubuh anak kita tadi. Dan hadirin sekalian, di dalam hadis riwayat Imam Hakim, sahabat Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa ada
seorang sahabat yang bernama Tolq bin Ali. Tolq bin Ali ini suatu saat disengat kalajengking. Saat itu Rasulullah ada di sisi dia, di dekat dia. Faraqahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa masahu biyadihi. Maka Rasulullah pun meruqyah sahabat Tolq bin Ali tadi dan mengusap dengan tangannya. Jadi di sini ada teknik yang diajarkan oleh Rasulullah saat praktek ruqyah, yaitu dengan mengusap bagian tubuh yang dirasa sakit tadi. Ini merupakan cara yang sangat disukai oleh anak-anak. Apalagi kalau yang melakukan itu orang tuanya. Dibacakan sambil mengelus-ngelus, mengusap dadanya atau keningnya, kepalanya. Tentu anak kita akan menikmati usapan orang tua yang penuh dengan kasih sayang, ditambah dengan ayat-ayat Al-Quran yang diperdengarkan, wah itu akan luar biasa. Jadi di sini kita boleh melakukan teknik itu karena itulah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bunda Aisyah juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari menceritakan, beliau radhiyallahu anha mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'da ahlihi yamsahu biyadil yumna. Jadi kata Bunda Aisyah, Rasulullah pernah meruqyah keluarganya dengan mengusap pakai tangan kanannya. Lalu beliau membaca Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihi wa antas syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Itu doa yang dibaca oleh Rasulullah. Kalau tadi kan riwayatnya Rasulullah membaca Al-Mu'awwidat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah ini ternyata ada juga doa khusus seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika mengusap anak itu, Rasulullah membaca Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihi wa antas syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ini teknik yang ketiga. Dan teknik yang keempat yaitu dengan meletakkan tangan kanan kita di dada anak tersebut. Jadi kalau nggak ada keluhan, kalau anak kita nggak mengatakan ma atau pa atau abi, umi, kepala dedek sakit. Nah, kalau memang ada yang spesifik seperti itu, kita bisa letakkan tangan kita di bagian tubuh yang dirasa sakit tadi saat melakukan proses ruqyah. Tapi kalau enggak, boleh kita letakkan di dadanya, kemudian kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Biasanya kalau memang keluhannya itu terkait dengan perilaku, paham ya, perilaku anak yang enggak wajar, atau dia emosinya itu meledak-ledak, itu sangat efektif kalau tangan kita letakkan di dadanya, sambil setelah itu kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Nah, dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda yang ketika usai masuk Islam, dia merasa nggak bisa menghilangkan kebiasaan waktu masih jahiliyah. Apa kebiasaannya? Dia suka berzina. Sampai dengan beraninya dia minta izin ke Rasulullah. Setelah masuk Islam, Rasulullah perintahkan saya untuk melakukan apapun, tapi jangan melarang saya untuk melakukan zina. Karena dia mungkin bisa dikatakan maniak lah ya. Artinya sudah terbiasa di waktu jahiliyah melakukan itu. Dan saat mendengar apa yang dia katakan, banyak sahabat yang geram. Banyak sahabat yang greget lah ya. Tapi Rasulullah SAW dengan tenangnya menghadapi pemuda itu. Kemudian Rasulullah memberikan semacam sentuhan-sentuhan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah dalam beberapa riwayat dijelaskan berkata kepada pemuda tersebut,
apakah kamu punya ibu? Punya Rasulullah. Bagaimana kalau ibu kamu dizinai oleh orang lain? Saya nggak terima Rasulullah. Saya akan marah. Begitulah orang lain. Apakah kamu punya anak perempuan? Apakah kamu punya adik perempuan? Punya Rasulullah. Bagaimana kalau adik kamu yang perempuan dizinai orang itu? Terus sampai ke bibi, sampai ke kerabat yang lain. Nah dari situ pikiran pemuda tadi terbuka. Allah memberikan hidayah. Ternyata apa yang dia lakukan selama ini membuat jengkel orang lain, membuat marah orang lain. Bukan karena suka sama suka dengan pasangannya tadi, tapi mereka punya keluarga, mereka punya kerabat, pasti tidak suka kalau diperlakukan seperti itu oleh seseorang. Nah, setelah Rasulullah menyentuh kesadarannya itu, kemudian dalam riwayat Imam Tabrani disebutkan, fawadha'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala sadrihi. Rasulullah meletakkan tangan beliau di dadanya, di dada pemuda tadi. Lalu Rasulullah membaca doa, Allah maghfir dambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya dan sucikan hatinya dan jagalah kemaluannya. Itu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, ikhwas kalian, na'udzubillah min dzalik, kalau kita punya anak yang mengalami hal seperti itu, kita bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah pada pemuda tadi. Kan sekarang banyak orang-orang yang atau pemuda-pemuda atau anak-anak yang sudah keranjingan dengan pornografi, dengan hal-hal yang sifatnya sensual. Nah, kita bisa berdoa kepada Allah atau meruqyah anak tersebut dengan doa-doa ruqyah yang pada umumnya, kemudian ditambah yang spesifik seperti yang dilakukan Rasulullah SAW pada pemuda tadi. Dan setelah Rasulullah meruqyahnya, meruqyah pemuda tadi, apa yang terjadi? Kata pemuda tadi, setelah itu tidak ada perbuatan yang paling aku benci melebihi perbuatan zina. Jadi tadinya yang sangat suka mania atau suka melakukan itu berubah menjadi paling benci, paling tidak suka. Ini luar biasa bagaimana Rasulullah memberikan terapi kepada orang-orang yang mengalami kelainan perilaku atau seksual tadi. Kemudian yang kelima, hadirin sekalian, kita lebih spesifik lagi ya. Kalau tadi kan diletakkan tangan kita di di dada ya, di dada. Nah ini di bagian tubuh yang sakit. Ya. Kalau memang ada keluhan yang spesifik, kita bisa letakkan tangan kanan kita di bagian tubuh yang sakit. Ya. Dan itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW pada sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza wajada ahadukum alaman." Kalau di antara kalian menemukan rasa sakit di bagian tubuhnya, entah itu di perut, entah itu di kepala atau di tangan atau di kaki, falyadha yadahu haitsu yajidu alamahu. Letakkan tangannya di mana yang dirasa sakit dari tubuhnya. Tsummal yaqul, lalu bacalah sebanyak 7 kali. Jadi ada angka yang disebutkan oleh Rasulullah di sini, yaitu 7 kali. Apa yang dibaca? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi ala kulli syai'in min syarri ma ajidu. Itu kalau diartikan, aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya atas segala sesuatu dari kejahatan yang aku temui, yang aku jumpai. Jadi di sini kita melakukan ruqyah untuk anak yang mengalami sakit di bagian tubuh tertentu. Kita letakkan
tangan kita di bagian tubuh yang sakit tadi. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, Rasulullah mengajarkan kepada sahabat yang bernama Uthman bin Abil As radhiyallahu an, yang saat itu dia merasa ada yang sakit di badannya. Lalu kata Rasulullah, "Do' yadaka alladhi ta'allama min jasadika." Letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Lalu baca Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Kalau yang tadi nggak ada Bismillahnya, beda riwayat, tapi boleh ya, kita lakukan seperti itu. Atau yang ini kita tambah dengan Bismillah 3 kali, baru kita membaca sebanyak 7 kali A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini teknik yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan diajarkan kepada sahabatnya. Kemudian teknik yang ke-6, ikhwas kalian, jamaah Majelis Keluarga Indonesia, kita bisa menggunakan media air. Dan ini yang sering saya lakukan. Karena tadi anak kan kadang-kadang nggak mau diruqyah, kadang-kadang saat diruqyah nggak efektif karena tadi ya, dia main kabur aja atau belum selesai udah lari, udah meninggalkan tempat. Nah, kita bisa menunjang dengan menggunakan media air. Jadi air itu nanti untuk diminumkan, kalau memang masih balita, itu bisa dicampurkan ke susunya. Saat kita bikin susu, kita bisa campurin air ruqyah itu. Dan selama ini alhamdulillah efektif, saya praktekkan. Atau air itu kalau bisa diminumkan langsung ke anak tersebut oleh orang tuanya, atau digunakan untuk campur air mandinya. Jadi bisa menggunakan air mandi, lalu kita tuang air ruqyah sedikit di situ yang sudah kita ruqyah tadi airnya, kemudian kita mandikan anak tersebut. Hadirin sekalian, ada riwayat dari Imam Ibnu Abi Syaibah dari Bunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan, kanat la tara ba'san ayyu awwida fil ma thumma yusabbu 'alal marid. Jadi kata Abu Ma'syar bahwa Bunda Aisyah mengatakan tidak masalah kalau kita meruqyah air kemudian kita gunakan untuk diminumkan atau disiramkan atau dipakai mandi oleh orang yang sakit. Jadi ini bisa dilakukan seperti itu. Barangkali ada di antara hadirin yang mungkin selama ini ragu ya. Emang boleh ruqyah menggunakan air? Bunda Aisyah radhiallahu anha berpendapat boleh. Dan Rasulullah pernah melakukan itu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiallahu an, ketika Rasulullah disengat kalajengking saat sholat, selesai sholat, Rasulullah minta dibawakan air dan garam. Kemudian beliau usapkan air garam tersebut ke tubuh yang disengat kalajengking, kemudian sambil membaca qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Apalagi kalau kita menggunakan garam Himalaya itu lebih bagus kandungannya. Dan alhamdulillah di Majelis Keluarga Indonesia ini ada yang menyiapkan tuh. Bisa kita gunakan garam itu untuk campur mandikan anak ataupun kita minumkan saat setelah kita bacakan ayat-ayat ruqyah di air, kemudian kita larutkan garam itu, kemudian kita gunakan untuk diminumkan ke anak kita atau dicampurkan air mandinya. Di dalam fatwa Nurun al-Darbi, Syekh Utsaimin beliau menyampaikan bahwa al-aula ayyaqra al-muslimu ala akhi bi ayyang futa ala jismihi ba'da ma yaqra'ul ayat. Yang lebih utama kalau menurut Syekh Utsaimin
itu dibacakan langsung ya, kepada yang sakit atau orang yang kita ruqyah, lalu kita tiupkan ke badannya ya, atau di bagian tubuh yang sakit. Ya. Wa hadhihi ruqyah syar'iyyah, itu bagian dari teknik ruqyah syar'iyyah. Ya. Wa in qara'a lahu fi ma'in wa syaribahu fakadzalika aidan. Tapi kalau dibacakan ke air kemudian untuk diminumkan itu juga dibolehkan. Bagian dari teknik ruqyah syariah. Li'anna hadza urida bil hadits. Tuh. Tadi sudah disebutkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib ya, ada hadis yang menjelaskan hal itu. Ya. Jadi silahkan kalau mau menggunakan teknik ini. Dan kadang-kadang kalau nggak memungkinkan untuk ruqyah secara langsung, maka melalui media air ini itu cukup membantu ya. Walaupun tidak seefektif saat dilakukan ruqyah secara langsung. Dan hadirin sekalian, kalau kita membuka surat Shad ayat 41-42, ternyata teknik ruqyah dengan air ini itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ayub saat beliau sakit ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadkur abdana ayyuba idnada rabbahu anni massaniyasy syaitanu binusbi wa adzab. Jadi ketika Nabi Ayub bermunajat kepada Allah, menyeru kepada Allah, mengadu kepada Allah, anni massaniyasy syaitan, saya diganggu oleh setan. Binusbi wa adzab, dengan kepayahan dan siksaan, penderitaan. Jadi cukup lama Nabi Ayub mengalami sakit, ya. Ada mengatakan 15 tahun, ada mengatakan 18 tahun. Ya. Itu ujian kesabaran yang luar biasa. Ya. Dan akhirnya Allah perintahkan, urkud birijlika hadha mughtasalum baridu wa syarab. Ya. Hentakkan kakimu, hantamkan ke tanah kakimu. Ya. Nanti akan muncul, akan nyembur tuh air. Ya. Untuk mandi dan untuk diminum. Hadza mughtasalum baridu wa syarab. Jadi air itu digunakan untuk minum dan untuk mandi oleh Nabi Ayub alaihissalam. Dan setelah itu ternyata Allah memberikan kesembuhan yang luar biasa kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian ikhwas sekalian, ada testimoni dari anaknya Imam Ahmad. Tahu ya, Imam Ahmad ini pemuka madhab Hambali, ya. Imam Ahmad bin Hambal itu beliau pernah sakit, anaknya yang bernama Soleh pernah sakit. Rubbama i'talaltu fayakhudhu abi qadahan fihi ma. Saya pernah sakit kata beliau. Lalu ayah saya Imam Ahmad mengambil semangkok air, sebaskom air, kemudian dibacakan. Dibacakan ayat-ayat ruqyah, doa-doa ruqyah. Lalu setelah itu kata Imam Ahmad, isyrab minhu. Minum sebagian air itu, wagsil wajhaka wa yadaik, lalu usap atau basuh wajahmu dan juga kedua tanganmu dengan air tersebut. Ini disebutkan dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah, yang mana Imam Ahmad meruqyah anaknya dengan menggunakan air tadi. Begitu pula kesaksian dari anak Imam Ahmad yang lain yang bernama Abdullah. Kalau tadi namanya Soleh, ini namanya Abdullah. Dalam kitab tersebut disebutkan annahu ra'a abahu yu'awwidhu fil ma'. Saya pernah melihat ayah saya membacakan ayat ruqyah di air, wa yashrabuhu wa yasubbu ala nafsi minhu. Lalu setelah selesai baca ayat ruqyah tersebut, air itu diminum oleh Imam Ahmad sebagian dan sebagiannya dicampurkan untuk mandinya. Ini ulama-ulama salaf yang telah mempraktekkan seperti yang pernah diajarkan oleh Rasulullah saat melakukan ruqyah. Kemudian hadirin sekalian, kalau memang gangguan atau sakit yang diderita anak kita itu berupa luka, ada luka di tubuhnya, kita bisa menggunakan teknik yaitu mencampur antara ludah kita dengan tanah. Jadi bisa dibacakan ayat ruqyah dulu,
Setelah itu kita oleskan jari kita di di lidah kita yang ada ludahnya gitu ya. Lalu kita usapkan ke tanah atau ke debu ya. Lalu setelah itu kita usapkan ke bagian tubuh yang luka ya. Dan ada bacaannya ya, ada bacaannya. Ini ada dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Bunda Aisyah radhiallahu anha mengatakan karena Nabi SAW yaqulu fir ruqyah. Rasulullah ketika melakukan ruqyah tadi ya dengan air liur dan atau dengan tanah tadi ya, beliau saat mengusap bagian tubuh yang luka beliau membaca turbatu ardina wa riqatu ba'dina yushfa saqimuna biidni rabbina. Jadi kalau diterjemahkan, debu tanah kami bercampur dengan air liur kami, maka sembuhlah penyakit kami dengan izin Tuhan kami. Turbatu ardina wariqatu ba'dina yushfa saqimuna biidni rabbina. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan bismillah, ditambah dengan bismillah dulu. Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biidni rabbina. Boleh seperti itu ya. Jadi ini termasuk bagian dari cara ya, untuk melakukan ruqyah dengan menggunakan air liur atau air ludah dengan campur debu lalu dioleskan ke bagian yang luka. Ya. Dan Imam Muslim, Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim beliau memberikan tanggapan terhadap hadis ini. Apa kata beliau? Maksud dari hadis tersebut adalah seseorang mengambil air liurnya dengan jari lalu dioleskan ke tanah sehingga ada tanah yang menempel di jari tersebut lalu diusapkan ke bagian tubuh yang luka dari orang yang sakit tadi. Saat mengusap itu disuruh membaca doa tadi ya. Turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biidni rabbina. Atau ditambah dengan bismillah terlebih dahulu. Kemudian teknik yang lain adalah dengan menepuk atau menekan bagian tubuh yang sakit. Ya. Ada yang mengatakan di dada, ada yang mengatakan di punggung. Ya. Jadi kita tepuk-tepuk begini, jangan kencang-kencang ya. Jadi tepuk-tepuk begini, ya. Atau di punggung, bagian punggung yang kita tepuk-tepuk. Ya. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika meruqyah seseorang. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Tabrani dalam kitab beliau, kitab hadis beliau. Faja'ala yadribu dhahrahu hatta ra'aitu bayadha ibtaihi. Rasulullah pernah menepuk-nepuk punggung atau memukul-mukul ringan punggung pasiennya sampai aku melihat putih ketiaknya. Kemudian Rasulullah membaca ukhruj aduwallah, keluar hai musuh Allah. Ukhruj aduwallah, keluar hai musuh Allah. Jadi ini termasuk teknik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau memang dirasa berat di punggung atau di dada, itu sangat efektif. Kita baca ruqyah sambil kita tepuk-tepuk. Ya. Apalagi ya kalau yang melakukan itu orang tua, ayah atau ibu kepada anaknya. Itu tentu akan lebih terasa bagi anak ya sentuhan tangan kita ya. Tsumma aqadahu Rasulullah SAW baina yadayhi. Lalu begitu selesai Rasulullah menyuruh anak itu duduk di depannya. Fada'alahu bima. Lalu Rasulullah minta diambilkan air. Kemudian Rasulullah mengusap muka anak itu dengan air tersebut. Dan menurut kesaksian perawi ini, falam yakun fil wafdi ahadun ba'da da'wati Rasulullah SAW yafdulu alaihi. Saya melihat tidak ada yang lebih sehat dari yang hadir kecuali anak tersebut yang sudah diruqyah oleh Rasulullah SAW. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Begitu pula hadis riwayat Imam Ahmad juga menyebutkan hal itu. Kemudian yang ke-9, ikhwas sekalian, karena waktunya ini ya. Yang ke-9 yaitu dengan
cara yang ini agak riskan sebetulnya, yaitu meludahi mulutnya. Tapi kalau yang melakukan orang tua, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau yang melakukan orang lain ada riskan. Apalagi waktu pandemi kemarin, saya nggak berani menggunakan cara ini. Pasti orang kabur ya. Jadi kita bacakan ruqyah lalu setelah itu kita ludahi mulutnya. Dan biasanya pasien yang reaksinya teriak-teriak atau nangis jejeritan itu dengan cara ini sangat efektif. Yaitu kita ludahi mulutnya setelah kita bacakan ayat ruqyah itu biasanya langsung terdiam. Bahkan ada yang muntah. Artinya di sini kalau memang yang melakukan orang tua, saya kira nggak ada masalah. Tapi kalau orang lain kadang nggak bisa terima orang lain. Padahal secara uh, literasi itu ada. Rasulullah melakukan hal itu. Nah, ini diceritakan oleh Imam Tabrani dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiallahu an. Kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah keluar hendak berangkat berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kunna bihirati wakim, ketika kita sampai ke lembah yang bernama Hirah Wakim, uridat imra'atun badawiyah bibnin laha. Ada emak-emak badui yang membawa anaknya. Kemudian dia menghampiri Rasulullah SAW dan mengatakan hadabni ghalaba alaihi syaitan. Rasulullah, anak saya ini sudah dikuasai oleh setan, sudah diganggu oleh setan. Jadi power of emak-emak memang luar biasa. Orang mau berangkat perang itu kan kita bisa bayangin ya kondisinya seperti apa. Rasulullah dan pasukannya berangkat itu dihadang oleh emak-emak itu ya. Dihadang guna untuk minta bantuan supaya Rasulullah meruqyah anaknya yang sudah sering kena gangguan setan. Lalu kata Rasulullah, udnihi minni, dekatkan anak itu kepadaku. Begitu sudah dekat, Rasulullah membuka mulutnya, lalu Rasulullah meludahi mulut anak itu dan mengatakan, ikhsa adu Allah, ana Rasulullah. Nyahlah hai musuh Allah, saya ini utusan Allah. Jadi begitu Rasulullah meruqyah anak tersebut. Tapi sekali lagi memang ini agak riskan kalau yang melakukan bukan orang tuanya. Sehingga saya sendiri jarang melakukan hal ini. Dan yang terakhir, kalau memang gangguannya itu berupa gangguan jin yang bisa diajak dialog, yang bisa kita ajak untuk komunikasi, ya kita berikan semacam dakwah. Kan nggak semua orang yang kena gangguan itu jinnya mau komunikasi, ada yang tidak mau, ada yang mau. Nah, kalau mau kita gunakan kesempatan untuk mendakwai dia. Kan syariat kita sama ya, nabi kita sama, rasul kita sama. Jadi kita kasih tahu bahwa keberadaan dia di tubuh anak kita itu dolim. Apa kamu nggak mau bertobat atau nggak pingin selamat dari siksa neraka nanti? Ada beberapa kasus atau kejadian itu cukup efektif dengan melakukan dialog itu, memberikan kesadaran seperti Rasulullah memberikan kesadaran pada pemuda yang suka berzina tadi ya. Nah, jin dikasih kesadaran seperti itu ya. Kalau mereka mau bertobat, alhamdulillah. Kalau enggak ya tetap kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya, agar Allah menghilangkan gangguan tersebut. Ya. Ada riwayat dari Ya'la bin Murrah ya, yang mana ketika Rasulullah didatangi oleh ibu-ibu yang membawa anaknya yang sering kena gangguan, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, ukhruj aduwallah wa ana Rasulullah. Ini kan dialog ya. Jadi, keluar hai musuh Allah, saya ini Rasulullah, saya ini utusan Allah. Ya. Ini merupakan cara Rasulullah SAW untuk memberikan kesadaran kepada
jin yang mengganggu tadi, bahwa yang di hadapan dia tuh utusan Allah. Ya. Jadi kalau bahasa kita jangan macam-macam. Ya. Kemudian Rasulullah juga pernah meruqyah orang yang anak yang suka lupa hafalan Qur'annya. Ya. Jadi gampang lupa. Ya. Sama Rasulullah diruqyah dengan meletakkan tangan beliau di dadanya. Lalu beliau mengatakan, ya syaitan, ukhruj min sadri Utsman. Wahai syaitan, keluarlah kamu dari dadanya Utsman. Dan kata Utsman bin Abil As, setelah diruqyah oleh Rasulullah, saya tidak kesulitan untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran atau memurojaah, mengulang bacaan yang sudah saya hafalkan. Ini bagian dari apa yang selama ini sudah diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW dan sebagai guidance kita, sebagai petunjuk bagi kita bagaimana cara melakukan praktek ruqyah yang kita perlukan untuk anak-anak kita ataupun orang lain. Demikian jamaah keluarga Indonesia, semoga ini bisa menambah ilmu kita dan kita bisa mempraktekkan ruqyah yang sudah diajarkan Rasulullah sebagai bagian dari syariat kita. Terima kasih atas waktunya. Silahkan, Ustaz Khalis. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi sekitar 10 cara ya, Ustaz, ya. Tadi Ya, yang disampaikan oleh Ustaz, dan dari mulai menepuk-nepuk, mengusap, menempelkan, kemudian menggunakan media air sampai dengan tanah dicampur dengan ludah gitu kan ya. Dan tadi yang terakhir dengan mendakwahkan ya, mendakwahkan jin ya, kemudian mengajak untuk bertobat kepada Allah. Dan juga tadi ada dengan teknik meludah, tentu diingatkan ya kalau Rasulullah ludahnya sangat wangi ya, dan itu beda keberkahannya dengan kita. Tentu ini kalau orang tua mungkin bisa dipraktekkan untuk anaknya gitu ya, seorang ibu misalkan meludahnya juga dengan bukan ludah yang ini saja, hanya cipratan sedikit gitu ya saja, kayak ya, tidak langsung kemudian kayak berludah orang yang meludah, tapi dengan hanya sedikit air gitu kan, istilahnya semburan ludah air. Dan begitu pula ketika kita meniupkan kepada air juga ada yang dengan mencampur ludah juga saja, tapi tiup ya, ludahnya bukan ludah kemudian kayak orang membuang ludah gitu kan, tapi hanya sedikit cipratan air dari ludah kita, kemudian bisa juga apa namanya, eh, dimasukkan ke mulut anak-anak kita gitu kan. Dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kesembuhan dan juga bagian dari keberkahan kita, tentu dengan bacaan-bacaan yang tadi juga disampaikan oleh Ustaz Hasan Bisri. Itu yang paling mudah tentu Al-Mu'awwidhatain yang sudah hafal ya, semuanya. Daripada ya, beberapa doa tadi yang alhamdulillah tadi sudah dibeberkan, tinggal nanti mungkin bisa di-share juga Ustaz, eh, apa namanya, urutan-urutan doanya mungkin bisa dihafal juga oleh jamaah semuanya. Betapa pentingnya menghafal apa namanya, doa-doa dan ayat-ayat Allah yang memang itu dijadikan sebagai senjata oleh kita untuk meruqyah gitu ya. Baik, sambil menunggu masih ada waktu kita untuk sesi tanya jawab, dan silakan jamaah untuk mempersiapkan pertanyaannya. Dan mudah-mudahan di kesempatan kita untuk saling memberikan nasihat ya, untuk juga testimoni tentang bagaimana ruqyah yang dipraktekkan di rumah-rumah kita. Barangkali ada yang sudah mempraktekannya dan ada kesulitan, tentu bisa dikonsultasikan di sesi tanya jawab ini. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita simak dulu informasi komersial berikut ini ya. Himalayan salt atau pink salt berasal dari batu gunung yang hanya asin tanpa mineral lain selain NaCl. Zamira Salt diproduksi dari garam laut yang diuji secara klinis dan memiliki hasil laboratorium. Kekayaan mineralnya sempurna. Di pagi hari matahari bersinar, ku hirup aroma manis yang segar. Oh Nuna Premium Palm Sugar, rindu rasa pahit tak tersisa.
di setiap teh, kopi, dan sarapan. So, beli dulu. Penuh manis, alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dan bagi jamaah yang baru bergabung, silakan untuk juga mengikuti rekaman kajiannya ya. Mungkin agak yang telat tadi. Rekaman kajiannya ada di YouTube, di YouTube Majelis Keluarga Indonesia, dan juga silakan untuk bergabung di Majelis Keluarga Indonesia. Dan itu sebuah banyak informasi yang bisa kita share ya tentang bagaimana ilmu syariat ini kita pelajari, tidak hanya ruqyah tapi juga ada ilmu tauhidnya, fikihnya dan lain sebagainya. Dan untuk ya tentu insya Allah akan terus kita rutin setiap Sabtu kedua dan ketiga ya. Insya Allah akan dibimbing oleh guru kita Ustaz Hasan Misri. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari apa namanya Pak Abu Hafsah ya, tentang meruqyah anak yang kecanduan HP ini, gadget nih, dan juga anak indigo ini, apakah caranya sama atau ada cara-cara? Ya, baik. Langsung. Ya, langsung. Baik, bismillah, alhamdulillah. Sebetulnya secara garis besar sama ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang kita baca juga sama, doa-doanya juga begitu. Karena apapun gangguan yang dialami oleh anak kita, ya kita mintanya kepada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana cara kita untuk meminta itu sudah diajarkan oleh Allah melalui Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan-bacaan yang sudah kita bahas tadi. Meskipun ada sebagian orang menggunakan ayat-ayat khusus terkait dengan tema gangguan. Tema gangguan maksudnya jenis gangguannya. Ada yang menggunakan surat Al-Alaq itu untuk menerapi mereka yang kena gangguan kecanduan, gadget dan yang lainnya. Tapi pada intinya semua ayat-ayat Al-Quran ya memang punya nilai mukjizat ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang memberikan itu tidak ada yang lain kecuali Allah ya. Artinya dengan surat manapun yang kita baca, maka kita mohon kepada Allah supaya apa yang menjadi keluhan anak kita, apa yang menjadi ganjalan atau gangguan mereka dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terkadang Rasulullah nggak menggunakan ayat, ya, tapi doa-doa tertentu. Atau tadi ya, melakukan dialog, memberikan kesadaran. Ya. Kadang seperti itu. Dan kita boleh mengkomben itu ya, mana yang lebih
mengena atau lebih efektif, boleh kita lakukan. Karena dalam praktek ada beberapa kasus yang mana jinnya itu lebih ngefek kalau dibacakan ayat kursi. Ada yang lebih terasa ketika dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan itu bisa kita lihat reaksinya ya. Kalau dibacakan surat ini dia reaksinya lebih kuat ya. Kemudian setelah dilakukan terapi, ketika orang itu sudah sadar, kita tanya, tadi kenapa ketika kita bacakan ayat kursi kok reaksinya lebih kencang? Iya, Ustaz, lebih terasa tadi itu. Ada yang begitu. Tapi pada umumnya ya sama saja dengan ayat Al-Quran manapun kita melakukannya, karena kita memohon kepada zat yang satu, yaitu pemilik dari kalamullah, ya, kalam tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, dan nasihat juga penting ya, Ustaz ya. Iya, Ya, juga ketika anak-anak yang sudah kecanduan gadget itu tentu dengan teladan dari orang tuanya, kemudian iya. mengarahkan ke kegiatan-kegiatan yang positif juga penting ya, Ustaz ya. Iya Dengan tadi, jadi dengan dialog dan memunculkan kesadaran, dan itu yang dilakukan Rasulullah ketika menerapi pemuda yang keranjingan atau kecanduan zina tadi ya. Itu seperti itu. kalau untuk kasus indigo memang harus oleh peruqyah yang senior Ustaz ya, yang istilahnya lebih lebih berpengalaman. Saya anjurkan seperti itu ya, karena ada beberapa kasus yang memang harus ditangani secara khusus, secara serius ya. Jadi saya suka mengibaratkan gangguan non medis itu seperti medis ya. Jadi kalau gangguannya ringan ya kita nggak usah ke dokter spesialis juga bisa ya. Bahkan dengan obat warung pun bisa kalau ringan gitu ya. Tapi kalau yang berat ya perlu dilakukan tindakan khusus dari orang yang lebih ahlinya ya. Itu ibaratnya seperti itu. Walaupun bukan berarti sia-sia rukyah kita, enggak ya. Tetap punya peran, tetap punya andil ya. Karena itulah bentuk ibadah kita kepada Allah ya. Tapi kalau dibantu dengan yang lebih pengalaman itu tentu akan lebih efektif. Ya. Wallahu alam. Baik, silakan ada lagi yang ingin bertanya tentang bagaimana meruqyah anak-anak kita gitu ya. Dan ini harus jadi rutinitas saja ya, meruqyah anak-anak itu bukan Ya, hanya karena ada kasus mm, saja, kemudian apa namanya baru meruqyah. Dan untuk hal medis pun sama saja, bukan hanya soal ada gangguan jin atau apa ya, tapi juga boleh ya. dilakukan untuk penyakit-penyakit. Jadi kita padukan ya, kita combine antara pengobatan yang secara syariat dalam artian ya dengan ruqyah plus tindakan medis. Saya selalu menyarankan kalau memang ada keluhan secara medis, ya di samping kita ruqyah ya kita lakukan semacam konsultasi atau tindakan medis yang diperlukan gitu ya. Karena itu akan lebih efektif ya, lebih efektif. Baik, sudah ada yang resen, Pak Firman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan. Sehat, sehat semua, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Saya salah satu pasien Ustadz Hasan dulu, istri saya juga Ustadz. Alhamdulillah. Di mana saya lupa nih. Jauh ada perubahan Ustadz dulu Ustadz. Masya Allah, udah lama banget Ustadz. Iya. Tahun Dulu berapa itu? dari tahun 2013, terakhir Oh, 2015. subhanallah. Iya. Alhamdulillah. Semoga antum sekeluarga sehat ya. Gimana? Iya, termasuk anak saya yang laki, tetap dulu kena, Masya Allah. Alhamdulillah saya nggak pakai pengobatan apa-apa selain terapi ruqyah Ustadz. Mm-mm. Alhamdulillah. Ini Tat, saya mau tanya Tat. Iya. Kalau saya punya balita, tidurnya itu kan di atas, kadang ya di atas jam 12 malam, umurnya setahun 8 bulan. Mm-mm. Tidurnya kadang, eh, walaupun saya udah menerapkan pola tidurnya seperti yang dibilang saran dokter atau bidan, diubah pola tidurnya, pagi dibangunin, nanti Iya. tidur tidur lagi siang, tapi tetap memang udah jadi kayak habit gitu, kebiasaan. Mm-mm. Kita udah berusaha segala macam. Mm-mm. Terus kalau untuk
makan juga udah umur segitu juga belum belum bisa masuk makanan, dalam artian kondisi secara medis sehat. Mm-mm. Bangnya dulu waktu yang laki saat sering muntah segala macam, udah Mm-mm. periksa Mm-mm. medis. Nggak ada juga waktu abangnya waktu masih balita. Sekarang abangnya alhamdulillah udah apa, udah 13 tahun, Mm-mm. udah hilang alhamdulillah gangguannya. Terapi 11 tahun lalu, terapi rupiah sama Ustadz Hasan dan kawan-kawan, saya ingat. dari Iya, iya. begitu. Nah, sekarang adanya nih yang kecil nih makan susah, Mm-mm. tapi nya nggak seperti terkena gangguan jin. Cuman yang saya rasakan tuh, kok tidurnya Mm-mm. terus segala macem, Mm-mm. walaupun Mm-mm. Mm-mm. berubah, makan juga macam-macam, kita siasati bubur bayi, tapi nggak dimakan gitu, Ustaz. Iya, iya, iya. Nah, kalau untuk terapinya yang tadi Ustaz jelaskan tadi ya, Tat ya. Iya. Mm-mm. Oh, Jadi coba dilakukan secara mandiri ya. Boleh antum atau istri yang melakukannya ya. Termasuk yang paling efektif ya, untuk merukyah anak itu ketika dia mau tidur ya. Kita bacakan sambil kita lus-lus, kita tiupin itu ya. Itu sangat efektif sekali ya. Karena saat itu kan anak-anak kita dalam kondisi antara sadar dan tidurnya itu ya. Nah, begitu pula melalui media tadi, minumannya atau air mandinya gitu ya. Saya sarankan ya untuk anak antum ya lakukan itu ya. Kalau kita di tempat saya ada yang kita gunakan minyak bidara sebagai minyak telonnya ya. Jadi habis mandi kita balurin ya. Kan biasanya pakai minyak telon biasa ya, itu yang sudah kita ya, ya. Itu bisa dilakukan cara itu juga ya. Dan alhamdulillah ya, banyak yang membuktikan ya bahwa ayat-ayat Allah ini memang luar biasa ya. Walaupun bisa melalui berbagai macam mekanisme atau media tadi ya, entah itu dengan kita campurkan ke air minumnya atau ke air mandinya atau kita lakukan secara langsung ya, saat dia lagi dalam kondisi tenang atau ketika mau tidur ya. Insya Allah ya, kalau memang itu antum melakukan ya, nanti akan ada perubahan pada anak itu ya. Nggak masalah ketika mau tidur itu kita setelin secara sayup-sayup ayat Al-Quran gitu ya. Itu akan menurunkan keberkahan dari Allah dan rahmatnya dan akan membawa ketenangan pada anak dan insya Allah anaknya akan tidur dengan tenang gitu ya. Allah alam. baik Ustaz. Baik, Eh, jazakallah khair. Ya. Satu lagi Ustaz, maaf, Ya. mungkin 1 menit atau 2 menit. Mm-mm. Saya mau tanya, untuk membedakan bahwa kalau seseorang itu terkena gangguan jin berupa sihir, non sihir, maksudnya bukan sihir, Mm-mm. misalnya jin itu dengan inisiatif datang sendiri ke tubuh Mm-mm. Mm-mm. seseorang, itu cara membedakan gimana? Apakah kita mempercayakan misalkan seseorang itu meronta-ronta dengan berkata, oh si Fulan yang, apakah Mm-mm. kita Mm-mm. pengakuan jin tersebut atau kok dengan dari indikasi-indikasi misalkan yang Mm-mm. pernah Ustaz jelaskan ke saya Ya, dari mimpi-mimpi buruk seperti binatang buas segala macam, ya, maksudnya ya, membedakan itu Ustaz, karena kan memang sir itu tersembunyi gitu ya, Ustaz. betul, betul. Ya, Satu ya. lagi Ustaz, Ah, satu lagi, apakah terapi ruqyah ini bisa diterapkan kepada non muslim? Kemarin saya punya customer, kebetulan kita ngobrol dialog non muslim saat dia mm-mm. seorang Kristiani. Nah, apakah terapi ruqyah syariah ini bisa diterapkan di luar Islam? Ya, Mengingat dari dari itunya udah beda saatnya. Dan kalau ya. misalkan boleh terapi ruqyah, nah apakah syaratnya misalnya harus berwudu segala macam? Apakah Mm-mm. biar itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Untuk terapi yang non-muslim itu banyak pasien kita yang non-muslim ya. Ya, kalau bagi mereka karena nggak ada tuntunan untuk berwudu atau untuk apa eh, istilahnya menggunakan dikir-dikir seperti yang kita yakini ya nggak usah ya.
Tapi kalau wanita tetap kita disuruh pakai menutup auratnya ya, pakai mukena. Jadi boleh selama kita yang melakukan nggak ada masalah. Artinya yang meruqyah kita, jangan kebalikannya. Muslim minta ruqyah pada non Muslim itu sangat tidak etis itu ya. Bahkan ya seharusnya nggak terjadi hal seperti itu ya. Jadi kalau yang di ruqyah non Muslim nggak masalah. Ada beberapa pasien kita yang seperti itu, bahkan saya pernah meruqyah anak pendeta ya di daerah Bekasi itu. Jinnya sudah masuk Islam tapi anaknya belum masuk Islam. Nggak masalah karena kita nggak ada paksaan. Tapi ada juga di antara mereka akhirnya menemukan Islam sebagai jalan hidupnya. Ya. Artinya Allah kasih hidayah. Ya. Kemudian yang kedua, untuk membedakan sihir atau bukan itu tidak bisa dengan ocehan jin aja. Ya. Memang kita nggak boleh percaya 100%. Ya. Kecuali ya, ada indikasi ya, misalnya kita diancam oleh seseorang ya, akan saya kerjain dan sebagainya, itu kan ada korelasinya ya dengan reaksi yang dimunculkan itu ya. Jadi kita jangan berpatokan pada reaksi yang muncul, kemudian saya dikirim ini, saya dikirim itu, bisa jadi itu adu domba ya. Sehingga kita sendiri ya, istilahnya madhab kita dalam meruqyah itu, kita nggak terlalu kepada semacam nanggepin apa omongan jin itu ya. Karena kadang-kadang kita diadu domba nggak terasa. Ya. Kita seperlunya saja, kalau memang ada indikasi gangguan, sihir atau kiriman, ya kita fokus pada ayat-ayat atau surat-surat yang terkait dengan sihir itu. Ya. Untuk membatalkan sihir tersebut. Ya. Tapi kalau nggak ada indikasi itu, ya kita bacakan ruqyah yang standar saja, yang umum gitu ya. Dan bagi kita, apapun bentuk gangguan itu, mau kiriman atau tidak, yang menyembuhkan satu, yaitu Allah. Ya. Makanya saya sering sampaikan kepada pasien, ya, intinya kita mohon kepada Allah kesembuhan dari segala penyakit atau gangguan yang kita rasakan. Ya. Kalaupun ada orang yang ngerjain kita, udah serahkan sama Allah. Allah yang lebih pedih adabnya. Kalau memang mereka bertobat, alhamdulillah. Kalau enggak, ya itu balasan Allah lebih adil gitu ya. Supaya kita enggak suudzon ke sana kemari gitu ya. Itu yang harus kita hindari gitu ya. Karena ini masalah gaib gitu ya. Kita serahkan pada yang maha tahu akan yang gaib, yaitu Allah gitu ya. Kalau kita prinsip seperti itu. Apapun bentuk gangguannya, mau kiriman atau tidak, Allah yang bisa menyembuhkan. Ya. Sehingga kita terhindar dari was-was atau buruk sangka kepada orang-orang sekitar kita. Ya. Dan itu lebih efektif. Ya. Terima kasih. Baik, Ustaz. Ada satu lagi pertanyaan terakhir, Ustaz, ya, dari Ya, chat saya bacakan dari Ibu Rina. Soal tadi membacakan doa ruqyah kepada air ini, ya. apakah dengan suara keras atau lembut, dan apakah airnya itu harus diletakkan di mulut gitu, Ustaz, ya? Mm-mm. Apakah mungkin bisa ditaruh begitu saja kemudian kita Ya, baca Quran, itu baik. gimana baiknya, Ustaz? Ya, bisa dua-duanya bisa dilakukan. Kalau memang untuk anak kita, ya kita dekatkan air itu di mulut kita sambil kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Nah, setelah itu kita tiupkan gitu ya. Nggak masalah kita sebagai orang tua yang melakukannya gitu ya. Tapi kalau untuk orang lain, kadang ya tadi ya, mereka riskan kalau kita niupkan sesuatu ke air yang akan mereka minum gitu ya. Cukup diletakkan di dekatnya aja gitu ya. Kan eh, air itu akan merespon ya suara-suara yang ada di sekitar kita ya, apalagi suara-suara Al-Qur'an ya, kita bacakan, insya Allah itu akan berefek ya. Jadi di sini entah itu dengan melakukan tiupan atau dengan mendekatkan saja ya ke bagian saat kita baca tadi, air itu kita dekatkan ke bibir kita, itu sudah cukup juga ya. Jadi nggak harus melakukan tiupan. Kalau memang aman, nggak apa-apa. Lakukan tiupan ke air, lalu kita minumkan atau dipakai mandi tadi. Ya. Bagaimana bacaannya? Apakah harus kenceng? Ya, nggak harus. Ya.
Yang penting terdengar saja, terdengar. Kalau yang kita ruqyah anak kita ya itu bacaan bisa terdengar oleh anak kita. Karena Al-Quran itu tidak hanya kontennya saja yang punya mukjizat, nilai mukjizat tapi juga susunan huruf ataupun bahasanya pun itu sedemikian rupa yang punya nilai mukjizat juga. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah wa syukur jazakallah khairan Ustaz atas ilmu, nasihatnya dan juga bimbingan untuk kita semua sehingga kita menjadi lebih paham bagaimana mempraktekkan ruqyah syariah dan Ya, tentu di YouTube bisa di murojaah terus ya, bisa diulang-ulang untuk lebih paham insyaallah bagaimana ya. cara meruqyahnya dan doa-doanya baiknya memang dihafal ya. Tidak hanya eh, membacakan apa membaca dari buku gitu kan, tapi baiknya memang ada doa-doa yang dihafal oleh kita, kemudian kita bacakan kepada tadi ada bisa dengan media air gitu kan, atau sambil Ya, mengusap-ngusap anak kita dan mudah Allah Subhanahu Wa Taala jaga anak-anak kita dari berbagai macam keburukan ya, baik dari kalangan ya. bangsa jin maupun manusia. Dan itu adalah sebuah doa yang terus kita pantar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita semua. Amin Amin, Allah. amin ya rabbal alamin. Jamin Allah di hari Sabtu ini alhamdulillah kita juga akan menyelenggarakan kegiatan khitan ya, menjadi salah satu kegiatan sosial dari Majelis Keluarga Indonesia, dan ini rutin setiap bulan di pertengahan bulan kita menyelenggarakan kegiatan khitan gratis, dan silakan jamaah untuk juga menyampaikan ke barangkali juga anak-anak jamaah ada yang ingin di khitan, silakan untuk menghubungi admin. Ada Budi Darmin di sini yang menjadi penggawanya ya, koordinator untuk kegiatan Ya, sosial, dan juga bisa disampaikan ke tetangganya, saudaranya juga yang membutuhkan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita, walaupun kita hanya menyampaikan informasi ini, tapi sesungguhnya ini adalah sebuah amal jariah karena kebermanfaatannya juga untuk orang banyak. Dan mohon doanya baik. juga dari jemaah semuanya, mudah-mudahan kami juga istiqamah untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan MKI, dari mulai kegiatan kajian yang rutin setiap pagi dan setiap malam yang dibimbing oleh para guru kita di MKI, dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang sungguh kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua nikmat ini, dan atas semua sedekah infak dari jamaah juga untuk kelancaran dari dakwah ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, dan insya Allah semua amanah yang diberikan, amanah harta yang dititipkan kepada kami, salah satunya juga akan kami alokasikan untuk saudara-saudara kita di Gaza, dan juga ada untuk kegiatan rumah tahfidz Babe Haikal, juga ada rumah tahfidz Ustadz Tuan Guru Separuh Pajar, dan ini juga bagian dari kita menunjang ya kegerakan untuk para ahli Quran ya, yang terus berinteraksi dengan Quran dan menjadi bagian amal soleh yang mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah catat sebagai orang yang jadi juga ahlul Quran. Dan mari kita tutup majlis ini dengan Baik. doa Fathul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanallah. asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kalau berkenan Ustaz Hasan mungkin juga bisa di-invite-nya di grup MKI, karena Ya, barangkali ada yang ingin konsultasi tentang ruqyah. Kalau berkenan nanti akan saya masukkan ya. di MKI ya insyaallah. Baik, anafubikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.